Oke guys, sekarang kita udah sampai di kandangnya All City Farm, dan untuk kesekian kalinya kita masih belum bisa ketemu dengan ownernya, Mas Ajis, karena beliau kayaknya lagi sibuk di konveksi. Insya Allah kapan-kapan kita bikin sesi sendiri ngobrol-ngobrol bareng beliau, karena beliau juga jarang ke kandang sepertinya. Sekarang kita langsung aja, gak usah lama-lama. Kita lihat di sini. Ini kita kasih mic dulu ya, lagi-lagi dengan Mas Niko kita. Mas dipasang dulu micnya. Ini sudah sering banget saya kesini karena sebetulnya 1 bulan lalu lah ya saya kesini untuk video terakhir dari All City, karena All City ini kandang yang paling dekat dari rumah, kurang lebih nggak sampai 15 menit lah, nggak sampai 20 menit. Jadi kita sambil lihat perkembangan. Terus di sini juga ada anak-anakan Sultan muda yang berapa ekor Mas di sini anaknya Sultan? Kurang lebih ada 5 ekor. Ada 5 ekor guys. Nah, salah satunya ada di depan kita ini yang namanya siapa Mas? Mateo. Yang namanya Mateo. Mateo ini sudah umur berapa bulan sekarang ya? Mateo ini sekarang 11 bulan. 11 bulan Mas. Sudah masuk 11 bulan. 11 bulan. Nah, ini Mateo ini guys, dia apa ya, kalau saya lihat punya kelebihan ada di bagian kepala nih guys. Nggak tahu nih apakah ini yang dibilang blower nyadil atau gimana, tapi birahinya lagi Tinggi. Lagi ini banget ini ya kayaknya. Padahal dulu kecilannya nggak kayak gini Mas ya. Waduh, kepalanya jelek Mas waktu kecil. Ada dokumentasinya nggak? Ada. Oh, nanti kita tayangin guys ya waktu dia kecil seperti apa. Sama si Tiago juga. Ya. Tiago soalnya tadi habis fisik. Lari-lari guys. Jadi kita datangnya telat. Kita datangnya dia udah masuk dalam, kasihan kalau mau dikeluarin lagi. Nah, kalau ini pas posisi lagi ada di luar. Nah, ini Mas, ini yang saya tanya. Ini kan kelihatannya badannya yang ini John. Yang ini kayak dengkleng banget. Nah, kelihatannya kalau dari sini kan begini Mas. Nah, ini kalau kita lihat apa ya, kayak masih ganjel gitu ya. Tapi sebetulnya ini bukan bagian dari perawatan guys. Bukan efek dari perawatan, karena emang dia waktu kecil untuk si Mateo, bulunya mekrok kayak cupang. Kalau didatengin dia bulunya mekrok. Waktu kecil dia emang bagian tulang punggungnya sini ini apa ya, mungkin nggak tahu kejepit atau gimana mungkin Mas, atau emang pas strukturnya tulang itu bentukannya seperti itu. Nah, jadi ini bukan dengkleng karena dia kegemukan terus gini ya, bukan. Jadi ini emang tulang, dan mudah-mudahan nanti bisa ketutup sama bulu lah. Terus saya suka juga di bagian ekor. Nah, Mateo ini udah dipakai ngawin belum sih Mas? Ini belum Mas. Belum pernah dipakai ngawin ya? Cuman kalau si Mateo ini kelebihannya kalau kondisi birahinya lagi tinggi, ekornya ekornya tetap nggak bisa nekong. Nggak nekong lah, anti nekong. Susah nggak Mas ngerawat Mateo ini Mas? Ya kalau dibilang susah Mas. Apa kendala tersusahnya? Bentar Mas, aku ambil ini dulu. Apa kendala tersusahnya kalau waktu ngerawat Mateo? Kalau menurut saya kan ini mulai dari kecil itu memang struktur bagian terutama punggung ini agak apa ya, kalau dengkleng itu bukan. Iya, bukan dengkleng. Iya, cuman kalau saya untuk ngerawat ini over rawatan, takutnya malah kelihatan makin dengkleng. Tapi kalian bisa lihat guys ya, di bagian bawah sini, ini bawahnya ini rata. Jadi kalau dengkleng itu biasanya di bawahnya ini gandol gini loh. Biasanya sih yang saya tahu. Mungkin teman-teman punya asumsi lain ya. Kalau saya sih lihatnya ya hanya di ini, tapi ini memang dia bawaan dari lahir nih. Kecil. Kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ini induknya si Cece ya. Induknya si Cece. Nah, ini kita lihat Cempe ini juga anaknya Sultan muda nih guys. Malah Mas Aziz baru dapat dari kandang saya nih. Sikile oh. Ini Cempe kurang lebih umurnya 3 mingguan lah ya. Belum genap 1 bulan. Belum genap 1 bulan guys. Itu anak dari Sultan muda, dan
anaknya Lorenzo. Induknya itu cucu samurai. Nah, itu ada di sini dan kebetulan ini jantan. Ya kalau anak sultan muda ya, emang biasanya kecilnya kepalanya kayak gitu-gitu modelannya. Kepalanya jelek. Kepalanya jelek-jelek. Ini disusu berapa liter, Mas? Ini semaunya, Mas. Semaunya ya. Tapi sekarang kondisi lagi trouble ya, biasa lah guys. Penyakitnya cempe itu tak lebih dan tak bukan, mencret guys. Jadi di bagian bokongnya ya kelihatan lah. Ya penyakit cempe wajar lah, cempe-cempe kayak gitu tuh. Emang yang paling sering dialami kalau nggak sakit mata, mencret. Sama satu lagi pilek. Sama ya pilek. Kan kalau kambing besar kan jarang. Oke, kita lihat saudara Matteo ini mana, Mas? Itu ada di kandang. Saudara Matteo, kita lihat di sini. Jadi ada si Tiago guys ya. Tiago. Nah ini kalau fisik ini berapa hari sekali, Mas? Kalau fisik ini mungkin saya itu 1 minggu bisa 4 sampai 5 kali. 1 minggu bisa 4 sampai 5 kali. Ini untuk penjemuran setiap hari. Setiap hari ya. Tapi tadi ini udah dijemur, udah di fisik ya? Udah. Jadi ini nggak boleh turun ini jadi? Saya turunkan di sini aja tapi nggak apa-apa ya? Ya tapi nggak usah Mas. Kalau misalkan nggak, istilahnya memang SOP-nya di kandang ini habis fisik terus dia istirahat kayak gini, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai kedatangan saya pengen lihat kambing terus yang seharusnya tidak diturunkan sampai turunkan, Mas, jangan. Kalau emang dia kayak gini, dia habis olahraga capek, ya udah biarkan dia istirahat aja. Jadi nggak semuanya harus diturunkan. Kita kan juga harus ngerti SOP yang ada di kandang teman-teman masing-masing loh guys. Kita juga nggak boleh semaunya sendiri. Mau kita lihat harus kita turunin, nggak boleh. Kan biasanya ada aja orang kayak gitu. Ini Tiago saya paling suka di bagian kupingnya nih guys. Informasi juga ini saudaranya dari si Matteo. Dua-duanya lagi birahi tinggi nih Mas ya. Birahi tinggi. Nah ini kalau Mas Niko lihat, yang kalau kita komparasi aja lah, dia satu saudara antara Tiago dan Matteo. Kalau menurut Mas Niko perkembangannya seperti apa? Kelebihan dan kekurangan lah. Kalau perkembangannya, kalau Tiago ini memang agak lambat Mas. Soalnya dulu waktu kecil itu sempat ada trouble lumayan lama lah. Oh yang nggak bisa pipis itu ya? Iya, nggak bisa kencing. Jadi sempat mencret lama juga sih ini. Makanya perkembangannya agak lambat juga. Terus kalau plus minusnya Tiago ini, kalau Tiago punya kelebihan di telinga, terus posturnya juga lebih bagus. Dan Tiago, dia telinganya ini lebar banget loh guys, lebar tebel loh, dan presisi, nggak ada lekukan apa ya, lipatan-lipatan di pinggir-pinggir sini tuh nggak ada. Nih, enak banget, nempel banget sama kupingnya dia. Terus di bagian yang lain, poin plusnya Matteo ya itu tadi ada di kepala sama di ekor. Jadi meskipun birahi, ekornya itu masih tetap tegak. Cuman kalau Tiago ini ya gini Mas, kalau posisi birahi tinggi, iya, ekornya. Cuman kalau waktu nggak birahi, kalau ya pas birahinya hilang, dia iya tegak lagi. Aman, oke. Dan mungkin kalau ada, mungkin kan kita nggak sempet, datangnya udah agak telat dan juga mendung. Ada videonya ini nggak? Waktu Matteo di luar. Matteo waktu di video sama ini. Jadi maksudnya mau saya komparasikan atas bawah antara Tiago dan Matteo. Ada ya? Ada dokumentasinya ya? Matteo, Tiago ada. Oke, nanti kita bisa dibantu guys sama Mas Niko, karena saya juga nggak memaksa, SOP-nya kandangnya seperti ini. Nah kalau misalkan panjang badannya, kalau menurut Mas Niko? Kalau panjang mungkin agak panjang Matteo sedikit Mas. Cuman kalau untuk panjang lebar yang pas itu menurut saya si Tiago. Ada di Tiago lah ya. Imbang lah ya. Imbang antara lebar perut, badan sama panjang badan itu imbang. Oke. Dan ini juga belum ngawin ya? Belum juga. Kalian juga guys kalau pengen tahu salah satu ciri dari keturunan Sultan Muda tuh dia ada di bagian kelopak mata nih guys. Kelopak matanya dia tebal banget, kanan kiri. Insya Allah hampir semua lah. Nggak jantan, nggak betina. Kalau udah gede ya, kalau kecil ya biasanya dia cuma ada indikasi ada agak tebel aja. Jadi dia kelihatannya kayak sipit sutup gitu loh. Jadi tambah
tambah garang lah. Dan ini indukannya si Cece. Cece itu apa ya? Cece itu insya Allah kalau menurut Mas Ajis itu anak Eksanti. Kalau pejantannya itu kayaknya John Lennon. Tapi kalau lebih pastinya ya, ke Mas Ajisnya aja. Oke, siap. Sekarang kita udah lihat Tiago, kita udah lihat Matteo, anakan Sultan Muda. Terus kita ini ada jantan lagi di sini. Ini materi-materinya di All City ini jantannya emang udah di-preparein, udah disiapin Mas ya? Iya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor jantan guys. 6. Hah? Ada 6. Ada 6 ekor. Ada 7 yang masih kecil juga itu. 8 sama yang barusan cempe. Nah ini apa Mas? Boleh dideskripsikan Mas mungkin ini? Kalau yang ini cucu Gogon Mas. Ini salah satu produk dari Jojo yang ada di Pak Majuko. Oke. Umur berapa? Ini tua mana sama Matteo sama Tiago? Tua ini Mas. Tua ini kurang ya? lebih 15 bulanan. Udah poel belum? Belum. Masih belum poel nih guys. Ini misalkan keluar nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa. Dia tadi sudah di fisik atau gimana? Udah juga sih sebenarnya. Oke. Tapi ada dokumentasinya juga. Oh ya wes, nggak apa-apa. Jadi kita nggak mau ganggu guys ya. Kebiasaan di kandang orang kita jangan sampai ganggu lah. Kalau emang bukan waktunya keluar, kita nggak boleh maksa harus dikeluarin. Ya saya juga mohon maaf untuk teman-teman kok kambingnya nggak dikeluarin. Kita juga harus menghargai apa yang aturan di kandang teman-teman itu juga kita juga harus ngerti. Nggak boleh semaunya kita sendiri. Oke, kita lanjut ke sini. Ini setahu saya namanya si Ramses. Saya suka banget di bagian pasung ini juga dan bulu. Fisik ini Mas. Nah kalau itu kelihatan banget dia ngos-ngosannya. Tuh bulunya guys. Ini dia telinganya, kepalanya, bagian dagunya apalagi. Nih, ini pejantan yang masih muda-muda gini di sini kayaknya lagi posisi tinggi-tingginya birahi nih. Ini umur berapa Mas Ramses ini? Ini ambil dari sini John. 15 bulan. Iya. Dari sini John, enggak apa-apa John. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat bentukan kepalanya. Cuman yang membedakan mungkin kalau sama Tiago dan Matteo ada di kelopak mata guys. Jadi dia kan agak beda. Ini kelopak matanya dia agak jadi nggak setebal Tiago dan Matteo. Tapi telinganya juga enak, dagunya dan pasungnya apalagi. Dan saya suka bulunya. Tuh kalian bisa lihat bulunya di belakang tebel banget. Sudah ngawin belum Mas ini Mas? Ini udah Mas. Kalau ini udah dipakai ngawin. Tapi belum poel ya? Belum. Masih malah banyak posisi kelas C semua. Ini malah banyak yang disiapin untuk kelas C nih guys. Ada kurang lebih 5 ekor kelas C semua Mas. Ada 5 ekor kelas C semua. Cuman memang di sini nunggu momen. Jadi ya tunggu kambingnya siap ya. Tunggu kesiapan kambing dulu, momennya pas baru dibawa. Jadi emang nggak nggak asal bawa. Nggak asal bawa ya. Saya mau bilang lawaran tadi, masih mikir bahasa Indonesianya apa. Nggak asal bawa jadi guys. Jadi memang dipersiapkan kambingnya siap atau enggak. Kalau misalkan kambingnya nanggung-nanggung, mending nggak usah bawa. Mending nggak usah bawa. Dan mending nggak berangkat. Soalnya biaya buat berangkat kontes kan juga besar. Terus juga kita bawanya nanggung. Terus juga kasihan kambingnya. Karena memang dia nggak siap, tapi kita bawa, kita paksa untuk di arena. Tapi insya Allah kalau kambing-kambing di sini udah didikannya militer semua nih guys. Kalau udah berdiri, dia kuat banget untuk lama berdiri. Terus sana. Tutup aja. Di sini juga ada guys kambing besar. Ini kurang lebih usianya berapa tahun Mas? Ini Agustus kemarin 2 tahun. 2 tahun. Agustus ini 2 tahun? Iya. Jadi sekitar 2 tahun 3 bulan, 25 bulan. 25 bulan ya? 27. 27 bulan? 27. Wah ini luar biasa. Ini ada sampel anaknya Mas? Ini belum, cuman udah lagi pada banyak yang bunting ya sama dia ya. Siapa namanya Mas? Ini Cavalera Mas. Cavalera, oke. Segini banyak kambing jantan yang ada di sini, apa masih nyusu semua Mas? Nyusu semua Mas. Semuanya nyusu? Semuanya masih nyusu. Tapi pemberiannya jelasnya beda-beda lah. Beda-beda. Kalau kayak Cavalera ini berapa liter?
Ini cuman 2 liter mas. Sebesar ini 2 liter cuman ya guys ya. Iya. Setahu saya itu ya cuman itu setengah liter atau 1 liter, tapi 2 liter di sini ini cuman 2 liter guys. Ini kerandahnya apa ini mas? Ini Kalau pas bilang aja kalau pas. Anu aja, kalau lebih tepatnya tanya mas aja. Ya, jadi Daripada kita nanti juga saya salah keliru. sebut, takutnya ada yang punya nanti. Takut blunder lah ya. Iya. Oke, ya karena Mas Niko hanya menjalani tugasnya aja di kandang. Oke, nah sekarang ada nih guys 1 ekor kambing yang memang benar-benar kesukaan saya banget, dan saya dari dulu pengen banget punya kambing tipikal kayak gini. Kambingnya hitam polos, kita lihat, dan jantan. Coba kita keluarin, Mas. Ini saya pengen banget punya kambing kayak gini nih. Namanya siapa namanya mas? Ini namanya Venom. Venom. Wah, ini dia ganteng banget, sumpah ganteng banget. Ini bulunya tebal guys ya sebetulnya. Cuman karena dia hitam, ini bulunya udah kayak gini loh. Sekian lah kalau lihat dari tangan saya. Sekian. Ini kalau kita ini panjangnya udah sekian. Ini umur berapa sih Venom mas? Venom ini 13,5 mas. 3 bulan udah segede ini. Bulu di bagian ekor ini juga tebel banget nih guys tuh. Yang saya suka lagi dari sini di bagian kepala. Ini juga dia kelopak matanya tebel banget. Jadi kambing jantan itu kalau kelopak matanya itu tebel kelihatan kayak lebih gagah gitu loh. Ya itu menurut saya sih. Ini bulu-bulu di paha-pahanya juga. Ini apa ini mas? Cucu baja hitam ini ya? Ini jantannya anak baja hitam, induknya anak asmoro. Induknya anak asmoro. Oh pantesan. Oke, bulunya seperti ini. Kalau asmoro kan kalau soal bulu udah nggak diragukan lagi udah. Tuh. Saya sih sempat nanya ini ke Mas Ajis, tapi kalau ini katanya malah not for sale ini guys. Ini udah titik bener-bener nggak dijual ini. Mungkin buat penerusnya si baja hitam mungkin. Karena baja hitamnya udah nggak ada, udah mati udah berapa tahun lalu ya? 2 tahun lalu. 2 tahun apa 3 tahun ya? Iya 3 tahun lalu. 3 tahunan lah ya. Yang baru malah Moreno. Yang baru Moreno. Mungkin kalau Moreno 2 tahun lalu. Iya. Kalau ini ganteng banget ini kepalanya nih guys tuh. Berapa liter sih Venom ini mas nyusu mas? Venom ini Perawatannya seperti apa? Kalau Apa ada rawatan khusus? Sebenarnya yang rawat ini bukan saya, cuman orangnya udah pulang. Oh si Cakmat. Ya Cakmat, si Mas Ahmad. Itu dia biasanya ini pegangannya si Cakmat dia. Si ganteng banget ini sih sumpah. Pengen banget, mudah-mudahan Sultan Muda ngeluarin kayak gini juga nih. Saya pengen banget ya dari dulu itu punya kambing hitam polos yang sekiranya nyenengin gitu loh. Ya udah mas, masukin aja mas. Terus di sini, nah ada lagi guys, anakan Sultan Muda tuh ada lagi di sini sebetulnya. Mana mas yang cempe dulu yang cucu baja hitam, induknya yang anak baja hitam itu. Nah ini. Wah ini 2 nih. Di sini juga ada anakan Sultan Muda nih guys. Nah itu, yang banyak hitamnya yang jantan. Kita keluarin yang jantan dulu dah. Nah, wah ini All City salah satu yang ngoleksi anakan Sultan Muda juga. Ini bulunya, posturnya, ekor, dan saya suka telinganya ini guys. Telinganya kalau kalian lihat dari depan nempel banget dan panjang lentur. Gelambirnya juga, cuman kepalanya lagi proses. Malah kayaknya Tiago sama Matteo lebih parah dari ini ya dulu ya. Oh lebih parah mas. Lebih jelek ya. Dan malah yang keluar ini malah yang betinanya udah kelihatan bundernya nih. Ini sih kalau diurut-urut dari induknya ini anak baja hitam.
Induknya anak baja hitam. Nah baja hitam ini kan anaknya saung galih ya? Saung galih. Berarti induknya ini cucunya saung galih. Yes, ini ketemunya sama-sama buyut saung galih sih dari bapak ibu ini. Iya. Dari jantan betina. Bulunya loh guys. Ini kalau gelambirnya panjang mas. Ini nyambung sampai dada. Nyambung sampai dada nih guys, gelambirnya nih guys. Calon gelambir panjang. Tuh. Cuman minus di pola warna aja sih. Iya, pola warnanya. Karena emang ya baja hitam loh mas. Iya. Sama-sama kuat genetik hitam loh nih. Nah cuman saya juga kemarin sempat ingat-ingat Sultan Muda kayaknya nggak pernah ngeluarin kambing petas. Ternyata ada si saudaranya ini. Coba kita gantian. Tapi betina guys. Betina dia petas tuh di atas tuh. Kita keluarin. Nah ini dia bulunya juga udah main. Ini kalian lihat bagian kepala, ambil close up aja. Tuh. Bagian kepala. Dia udah mulai ini. Jenong. Udah mulai bundar, dagunya juga udah tebel. Warnanya petas ya, anakan Sultan Muda juga ketemu Sultan Muda ketemu sama anak baja hitam. Nah, ini malah saya mau ambil yang betina. Kok kayaknya orangnya berat nih guys. Ini yang betina cantik sumpah. Kalau saya sih tipikal yang warna tuh kayaknya urusan belakangan lah. Yang penting kambingnya dulu, speknya dulu seperti apa. Ya lihat juga warnanya kalau sampai parah-parah banget ya. Wih, itu jenjang tinggi loh dia tuh. Umur berapa mas itu? 2 bulan apa lebih ya? Lebih mas, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya? 3 bulanan ya? Sini banyak yang bunting-bunting udah mas ya? Iya. Ini rata-rata banyak doro-doroan semua mas. Ini banyak yang bunting-bunting lah. Ini nih cantik nih. Mas boleh lihat nggak mas ini mas? Oh boleh. Nah, kalau ini si Liodra ya. Liodra. Nah kalau ini saya hafal yang ini nih. Saya belum lihat nih. Yang ini. Coba mas keluarin mas. Cantik ini. Saya baru lihat nih. Lama nggak kesini kok ada kayak gini. Posturnya guys. Tuh. Coba lihat, ambil dari atas, John. Terus di bagian bulu, ekornya juga kayak gitu. Begini ada betina kayak gini di Mas Ajis kok. Saya baru lihat ya. Kepalanya loh guys. Dari kepalanya, telinganya. Umur berapa ini Mas? Wah, ini 3,5 bulan paling. Ini kok baru tahu aku ini. 3,5 bulan. 3,5 bulan. Ekornya guys, posturnya juga tebel. Nah ini dijual nggak ini mas? Lah kalau itu langsung tanya ke Mas Haji saja. Hah? Sumpah suka banget nih. Ya apa ya? Ya pokoknya kalau cocok mau nih saya nih. Nanti deh saya telepon Mas Hajisnya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini banyak, ini materi breeding semua ini ya. Untuk 2023 nih kayaknya nih, lagi pada ngumpulin nih guys. Banyak sebetulnya, tapi kita terkendala masalah waktu. Insya Allah next lah kapan-kapan. Nah ini si Liodra, kalau kalian pernah tahu si Liodra yang sering kontes tuh ya ini. Ya nggak sering mas. Ya cuman beberapa kali lah ya. 1 kali. Ya enggak lah, di Malang itu ikut. Ya. Di mana lagi tuh ikut. Juara 2, juara 1 ya. Iya juara 1. Iya 2 kali juara 1 sama 2. 2 kali juara 1 sama 1 kali juara 2. Tuh. Oke, thank you Mas Niko. Udah boleh mampir, udah boleh ngobrol-ngobrol sebentar. Iya. Karena saya juga sebetulnya ada ini mau keluar juga, nggak mampir, kita ngonten aja sekalian guys. Lihat barang-barang baru yang belum pernah saya lihat. Ini ternyata ada si dia nih, satu nih, cocok nih. Saya langsung ke orangnya aja lah, mudah-mudahan di inilah. Oke, thank you. Saya pamit dulu, malah ngelamun saya ngeliatin ini saat ini. Saya pamit dulu dari kandangnya All City sama Mas Niko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lagi kira-kira minta berapa Mas ya? Berapa ya? Gak tahu saya Mas. Ya nggak tahu. Ya langsung telepon aja deh, kayaknya yang nomornya Mas Ajis. Wes sudah close. Ini mau japri orangnya langsung aja nih.